Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas dampak melakukan pesugihan, perezekian yang belum diketahui orang banyak. Harta itu kan memang kebutuhan setiap manusia hidup membutuhkan harta, bahkan rela melakukan apa saja agar dapat mendapatkan harta. Contohnya seperti pesugihan dan lain-lain lah. Ini sebenarnya kan ada dampaknya, tetapi dari berbagai orang hanya melarang, karena melakukan pesugihan dan sejenisnya itu bisa dikatakan musyrik, tidak baik, menyekutukan Tuhan. Tetapi kalau orang mengetahui hanya sebatas itu, tidak mengetahui detail dampaknya, kalau orang itu terpaksa, ya masih bisa mau melakukan seperti itu. Karena orang melakukan seperti itu atas dasar ekonomi keluarga, kebutuhan keluarga. Tetapi kalau mengetahui dampak-dampaknya, akibatnya nanti seperti apa, mungkin orang mau melakukan itu akan berpikir panjang, karena semua yang dilakukan kan demi kebahagiaan keluarganya. Misalkan melakukan pesugihan di Gunung Kemukus, kan mendapatkan harta, yaitu untuk kepentingan keluarganya, tetapi tidak mengetahui detail resikonya itu seperti apa. Kalau hanya sebatas tahu, oh ini perbuatan musyrik, ini perbuatan tidak baik, maka orang tersebut ya kalau memang kepepet tetap saja akan melakukannya. Ini terlepas dari antara iman manusia, ini terlepas dari itu, tapi saya akan bahas mengenai dampak-dampaknya. Jadi orang melakukan pesugihan itu kan sudah melakukan perjanjian, baik diketahui ataupun tidak diketahui, itu sebenarnya kan sudah ada perjanjian dengan jin. Meskipun kayak kita datang ke ya tokoh agama, nanti dikasih, misalkan orang itu dagang ya, nanti dikasih sesuatu tulisan atau apa, ini simpan ini nanti biar rame tokonya. Ini sebenarnya juga akan berdampak, karena tadi tanpa diketahui orang tersebut, dia telah melakukan perjanjian dengan jin. Karena rezeki itu kan sebenarnya kan sudah ditentukan dari manusia ini kan sebelum lahir, tapi sifatnya rahasia, tidak ada yang tahu. Bisa diketahui tetapi kapan waktunya tidak bisa diketahui. Nah, kembali lagi ke dampak orang melakukan pesugihan, perezekian, penglaris, itu dampaknya itu ke anak turunannya, ya sampai misalkan yang melakukan orang tua, ayahnya atau kakeknya, itu nanti turun temurun, ya sampai akhir tetap kena dampaknya. Dampaknya itu bukan hanya rezekinya diambil dulu, itu bukan itu ya emang salah satunya dampaknya memang seperti itu.
atau rezekinya akan sulit nanti keturunannya. Itu memang benar seperti itu juga. Tetapi di lain itu juga, ketika orang melakukan pesugihan dan sejenisnya dari segi agama atau apapun atau amalan, itu sebenarnya kan ada dampaknya. Dampaknya itu ketika orang itu mendapatkan rezeki, maka di tubuh orang tersebut yang melakukan itu ya akan ditinggali oleh jin. Jadi jin di situ akan membuat rumah di badan manusia yang melakukan itu. Makanya kan raga manusia ini kan sebenarnya kan tempat. Makanya jin bisa masuk ke tubuh manusia dan bisa mengatakan jin ini kan rumahku, kan seperti itu. Makanya orang melakukan pesugihan, semakin banyak yang orang itu didapatkan rezeki dengan melakukan pesugihan, perezekian ataupun penglaris, itu ya semakin mendapatkan rezeki, maka jin-jin itu akan tinggal di badan manusia yang melakukan itu, dan ini akan turun temurun sampai kapanpun ya semua akan berdampak. Dan jin ini juga kan beranak pinak di situ. Semakin lama ya jin yang ada di dalam tubuh manusia ini ya akan penuh. Makanya saya pernah membahas kalau dipencet itu kan rasanya sakit. Kalau orang normal yang tidak melakukan apa-apa itu ya tidak sakit, yang normal. Kalau yang sudah melakukan itu, entah yang melakukannya siapa atau leluhurnya, itu ya tetap berdampak. Dipencet akan sakit meskipun orang itu tidak melakukannya. Yang melakukan orang-orang zaman dahulu ya tetap kena, keturunannya itu tetap kena. Dan ini sangat mengerikan sekali. Kehidupannya akan tidak bisa merasakan bahagia. Misalkan suatu penglaris barang lah, nanti dikasih barang biar ini laris. Ketika barang ini tidak ada yang meneruskan, otomatis kan berhenti di situ. Maka keturunannya ya tetap akan kena. Tetapi kalau ada yang meneruskan, kalau tidak ada yang meneruskan, rezekinya yang dibantu dari jin ya akan berhenti di situ. Tetapi dampaknya keturunannya tetap kena. Tetapi kalau ada yang meneruskan, misalkan anaknya meneruskannya, ya semua keturunannya akan kena. Tetapi yang meneruskan ini ekonominya akan lancar. Tapi kalau gak ada yang meneruskan, ekonominya ya akan memburuk. Dan itu bisa dikatakan kan penyakit. Rezeki itu kan diibaratkan kan penyakit. Makanya semakin banyak mendapatkan rezeki, maka penyakitnya juga akan penuh. Tetapi secara kehidupan normal ya biasa saja, tidak ada masalah. Paling masalah sedikit-sedikit, cuman semakin lama ya masalah akan semakin banyak. Hidup tidak normal, badan sakit-sakit, bisa merasakan berat di badan. Pokoknya kehidupannya itu ya berantakan, anak keturunannya. Jadi bukan hanya pelaku saja, tetapi keturunannya akan menerima dampaknya itu tadi. Dan itu sangat mengerikan. Itulah jarang orang yang mengetahui. Kalau hanya sebatas mengetahui ini musyrik, ini tidak baik, maka orang tersebut kalau kepepet ya masih bisa melakukannya. Tetapi kalau tahu dampaknya lebih detail, bahwa ini akan anak keturunannya kalau melakukan ini akan menderita kehidupannya, mungkin kan masih berpikir-pikir. Karena orang melakukan itu kan semuanya kan demi keluarga. Misalkan kayak orang
ada melakukan pesugihan apa penglaris, mendapat penglaris atau amalan itu, nanti kakinya, pokoknya seluruh badan kalau dipencet itu rasanya sakit. Itu bukan dicubit, tapi cuma dipencet itu udah terasa sakit. Itu yang melakukan itu. Keturunannya juga ya kan akan sama seperti itu. Makanya kalau masalah rezeki itu kan sebenarnya kan sudah ditentukan sebelum manusia itu lahir, nanti rezekinya seperti apa. Makanya kan kalau melakukan doa atau amalan itu, doalah, paling enggak doa, mintalah rezeki yang membawa kebaikan untuk anak keturunannya, itu kan yang baik. Jadi ya semoga kan doa seperti itu nanti kan memang diberikan rezeki yang ke anak keturunannya ini akan membawa kebaikan, bukan membawa keburukan. Kalau contohnya seperti pesugihan, penglaris itu kan